The Wedding, bab 13, penulis Neng. Masa kini. Renata menatap lurus pada jalanan yang kini tengah ditempuhnya. Sesekali matanya mengedar, menelisik keadaan sekitar, mengerutkan keningnya setelah melirik jam tangan yang melingkar di tangan kirinya. Sebetulnya dia hampir saja terlambat. Ada beberapa pekerjaan yang harus segera diselesaikannya sebelum Renata harus menemui seseorang yang mengajaknya bertemu nanti di jam makan siang. Tiba di kantornya, sebetulnya terlampau pagi bagi seorang pimpinan. Namun sosok Renata yang profesional tidak mungkin menyiapkan waktunya begitu saja. Pagi Bu, di sana sudah ada Emma yang menunggunya dengan rambut acak-acakan khas belum disisir. Renata melirik sekilas sekretarisnya. Gadis itu terlihat segar sehabis mandi. Namun ada jejak keringat di pelipisnya. Rambutnya setengah basahnya juga terlihat megar. Renata enggan menanggapi lebih jauh lagi. Pimpinan perusahaan itu segera masuk ke dalam ruangannya tanpa bertanya dengan penampilan sekretarisnya. Yang 20 menit lalu diteleponnya untuk segera tiba di kantornya. Banyak hal yang harus dia diskusikan dengan Emma. Bagaimana dengan proyek baru kita, Emma? Apa berjalan lancar? Aku mendapat laporan jika proyek tersebut mengalami kendala. Ada apa sebenarnya? Renata bertanya setelah mendaratkan bokongnya di kursi kebesarannya. Emma yang terlihat masih ngos-ngosan itu segera membuka tabletnya bersiap menjelaskan. Ya Bu, ada seorang kepala dusun yang melarang keras proyek pembangunan kita. Dia dengan kukuh mempertahankan lahan yang akan segera kita bangun. Dia bilang itu adalah tanah nenek moyangnya secara turun-menurun. Jadi dia tidak mau menjualnya pada kita. Emma menjelaskan dengan lugas. Bagaimana dengan warga yang lain? Renata memejamkan matanya, meresapi hal-hal gila yang akan segera dilaluinya. Hal-hal seperti ini sudah sering terjadi. Semua warga sudah setuju menjual tanahnya, Bu. Mereka sudah menandatangani dan menerima uangnya sesuai kesepakatan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana dengan penawaran harga yang lebih tinggi untuk kepala dusun tersebut? Renata membuka kedua matanya, menatap Emma yang kembali bersiap menjelaskan. Sudah Bu, namun dia tetap menolaknya. Katanya tanah dan rumah tersebut adalah bukti perjuangan hidupnya bersama istrinya. Renata menganggukkan kepalanya berulang kali. Bagaimana jika kita melewatkan tanah tersebut? Tidak bisa, Bu. Tanah tersebut tepat berada di tengah-tengah tanah warga yang lain. Akan sulit melewatkannya. Renata kembali terdiam. Apa aku harus mendatanginya secara langsung? Renata menatap pada Emma yang kini tengah mengerjapkan matanya berulang kali. Renata dan segala kegilaannya memang sulit dipisahkan. Sudah berulang kali, Emma menyaksikan betapa gigihnya sang atasan dalam urusan memperjuangkan kewajibannya sebagai pimpinan. Membuat Emma terkadang merasa trauma sendiri kalau harus diseret ke sana kemari. Apa tidak sebaiknya kita menunggu keputusan dari tim lapangan yang ditugaskan saja, Bu? Saya yakin mereka mampu menyelesaikannya. Emma memberikan penawaran. Namun Renata segera tersenyum sinis, membuat Emma menundukkan kepalanya segera. Berapa lama lagi waktu yang harus saya berikan? Renata menatap tajam ke depan, membuat nyali Emma seketika menciut, lalu menggeleng. Baiklah, saya mengikuti perintah ibu saja. Pada akhirnya Emma hanya mengangguk pasrah. Tolong, kosongkan jadwalku di jam setelah makan siang. Aku ada pertemuan penting secara pribadi. Baik Bu, Emma segera undur diri. Perlahan, tangannya menutup pintu ruangan pimpinannya. Dalam sekejap, gadis itu segera berteriak tertahan dan berlari menuju toilet untuk meluapkan kekesalannya. Ya! Aku bahkan berlari di saat aku masih tertidur. Aku bahkan tidak sempat sarapan dan menyisir rambutku. Aku bahkan datang ke kantor menggunakan ojek dengan mengebut. Dan Bu Rena hanya terus memandang kinerjaku dengan sinis. Ini keterlaluan! Emma mencak-mencak, mengacak rambutnya kian frustasi. Tanpa dia sadari, kini rambutnya semakin begar, bagaikan singa bangun bobok. Emma, istriku ada di dalam.
Emma dengan kantung matanya yang mulai menghitam mendongakkan kepalanya menatap pada suami sang pimpinan. Pria tampan itu kini tengah berdiri menjulang di hadapannya. Emma mengerjapkan matanya berulang kali. Dulu sekali, ketika mereka masih memasuki masa training bersama Emma, Fauzan dan beberapa teman yang lainnya sebetulnya adalah teman seperjuangan. Mereka berjuang bersama di kantor ini sebagai karyawan magang, hingga mereka diterima sebagai karyawan tetap. Fauzan adalah sosok tampan yang ceria dan senang membantu sesama temannya. Beberapa karyawati bahkan sempat ada yang menaksir Fauzan karena sifatnya yang humble, termasuk Emma. Sejujurnya, gadis itu juga pernah mengagumi suami dari bosnya tersebut. Namun, rasa itu harus segera sirna karena Emma sadar dirinya dan Renata bukanlah tandingan yang sepadan. Ada pak, silahkan masuk. Emma mempersilahkan Fauzan dengan sopan. Fauzan mengangguk, sementara Emma hanya menghela napasnya pelan. Gara-gara sang bos mengatakan akan pergi setelah jam makan siang, maka dirinya juga harus mengebut mengerjakan banyak pekerjaan sekarang. Yang, Fauzan menyapa seperti biasa dan disambut dengan biasa pula oleh orang yang tengah disapanya. Kamu tadi pergi gitu aja dari rumah? Kamu gak pamit dulu dengan aku dan adek yang? Tadi adek sempat gak mau berangkat sekolah hanya karena kamu gak antar dia. Fauzan duduk di salah satu kursi yang berada di hadapan Renata, sementara sang istri masih menggunakan wajah yang sama, datar dan dingin. Aku selalu bilang atau pamitan kalau mau pergi kemana aja, tapi kenapa? Kamu masih tetap sama aja kayak gini. Aku sejujurnya sedikit kecewa sama kamu. Fauzan mulai mengeluarkan isi hatinya, membuat Renata yang tengah mengetikkan pekerjaan di laptopnya menghentikan kegiatannya. Segera perempuan itu menetap dalam pada suaminya yang tengah merajuk. Tidak baik membahas urusan rumah tangga di ruangan kerja. Kamu lebih baik kembali ke ruanganmu sekarang dan kerjakan apa yang seharusnya kamu kerjakan. Renata berkata dengan tegas, membuat Fauzan mencubit kesal, lalu segera kembali bangkit dari duduknya. Aku cuma kamu mau mengerti yang. Aku khawatir jika kamu pergi tanpa kabar. Fauzan akhirnya mengalah. Pria itu segera pergi dari ruangan sang istri setelah mendapatkan pengusiran secara telak. Renata menghela napasnya panjang. Gadis itu merasakan sesak di dadanya. Kala terdengar suara pintu ditutup, Renata menelungkupkan kepalanya di meja. Gadis itu memejamkan matanya lelah. Mata Renata kembali terbuka kala pendengarannya menangkap suara dari ponselnya. Segera perempuan itu meraih benda pipih tersebut. Ada sebuah pesan chat di sana. Renata kembali menghela napas pelan setelah membaca pesan tersebut. Tangan dan fokusnya kembali pada pekerjaannya. Dia tidak bisa lama-lama lagi menunda pekerjaannya. Renata harus segera menyelesaikan pekerjaannya agar segera menemui orang yang telah menunggunya.